Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Injil hari ini dan juga bacaan-bacaan yang diambil secara khusus untuk misa syukur pada hari ini sangat kaya. Sehingga banyak hal yang bisa kita ambil untuk renungan. Tapi saya hanya akan menawarkan 1-2 hal yang berkaitan dengan misa syukur kita pada hari ini, yaitu syukur atas Konsili Vatikan yang kedua, 60 tahun yang lalu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan didirikan, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil, memang akhirnya berdiri. Dan sampai sekarang sudah berusia 2000 tahun lebih. Perjalanan selama itu diwarnai dengan aneka proses dan dinamika, tentu dalam bimbingan Roh Kudus menuju kepada perkembangan, sehingga gereja menjadi semakin baik, bahkan menuju kepada kesempurnaan. Kata-kata Yesus, Allah mau tak akan menguasainya, kiranya tetap berlaku dan kita mensyukurinya. Gereja memang gereja yang berciri ilahi, sehingga suci. Sekaligus juga di sana ada secara lembaga insani dengan kelemahan dan juga bahkan dengan kejatuhan. Sehingga tidak mengherankan kalau dinamika gereja atau dalam perjalanan sejarah gereja ada dinamika seperti itu. Tapi tentu kita percaya bahwa pada ujungnya akan sampai kepada kepenuhan, yaitu pada akhir zaman. Tapi syukurlah perjalanan gereja itu ditandai dengan event-event atau dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat signifikan, sangat berarti, sehingga kita juga mensyukuri salah satu yang sungguh sangat mendasar dalam perubahan gereja, yaitu melalui Konsili Vatikan yang kedua. Tentu inspirasi untuk mengadakan konsili ini yang kemudian diberikan kepada Paus Yohanes yang ke-23, kita yakini berasal dari Roh Kudus. Sehingga Bapak Suci Yohanes yang ke-23 mengadakan Konsili Vatikan yang kedua dan membawa perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan gereja. Tentu ini nanti akan digali, akan disampaikan dalam sarsean yang pasti juga akan kita ikuti. Tapi kiranya yang sangat mendasar adalah bahwa ada kesadaran baru dan pemahaman baru oleh gereja bagi dirinya sendiri, dengan seluruh implikasinya, dengan seluruh konsekuensinya, yang tentu konsekuensi-konsekuensi yang baik, implikasi-implikasi yang bermanfaat, bahkan juga penuh berkat. Juga gereja menyadari siapa di tengah dunia ini dalam kenyataan yang semakin kompleks dan bagaimana perlu disikapi, bagaimana keberadaannya di tengah dunia dan keterlibatannya, bahkan juga bagaimana kemudian memandang saudara-saudara kita yang beragama lain atau berkeyakinan lain. Ini semua juga pasti akan ada muncul dalam sarsean. Maka saya tidak akan menyampaikan itu. Jadi poin yang pertama, kita sungguh bersyukur karenanya. Karena gereja sungguh menyadari dirinya secara baru, memahami dirinya secara baru juga, dan bagaimana itu kemudian mempunyai implikasi dan konsekuensi dalam sikapnya
bagi diri sendiri, bagi dunia ini, dan juga bagi masyarakat dunia. Maka kita juga bersyukur bahwa ini merupakan sebuah pertobatan radikal sebagai lembaga insani. Karena di sana memang ada perubahan-perubahan karena diakui bahwa ada sesuatu yang mungkin dilalaikan, kurang diperhatikan di masa-masa yang lalu. Tentu kita sadari bahwa gereja sebagai lembaga insani juga mempunyai keterbatasan, mempunyai kelemahan, bahkan seperti saya katakan, mungkin juga kejatuhan. Dan inilah realitas yang harus diterima. Maka kita juga bisa melihat bagaimana gereja sendiri dalam proses selama 60 tahun sejak konsili ini masih terus berjuang untuk merealisasikan apa yang menjadi gambaran dan impian para bapak konsili Vatikan yang kedua ini. Dan kiranya masih cukup jauh untuk sampai kepada apa yang diimpikan oleh bapak konsili itu. Bahkan dalam salah satu WA yang saya baca di grup, mungkin banyak umat yang juga belum pernah dengar mengenai Konsili Vatikan yang kedua. Istilahnya pun barangkali masih sulit untuk diucapkan, apalagi difahami. Tapi tentu kita tidak pesimis seperti itu, karena kita tahu bahwa apa yang dicita-citakan, digambarkan oleh para bapak konsili ini sudah dilakukan tanpa menyebut istilah-istilah yang kadang-kadang begitu tinggi, yang dikatakan di langit, yang katakan sungguh sulit dalam kehidupan yang sehari-hari. Maka kendati ada hal-hal yang belum sampai kepada realisasi impian para bapak konsili, tapi banyak hal yang sudah dilakukan. Dan saya sungguh percaya itu. Memang masih jauh, tapi kiranya sudah melangkah, bahkan langkahnya barangkali kita sebagai gereja Indonesia cukup progresif. Artinya apa? Artinya berani melangkah melebihi yang lain-lain. Saya tidak menyebut siapa-siapa, tapi melebihi yang lain-lain. Oleh karena itu kita seraya mensyukuri, kita juga menyadari kelemahan ini, menyadari kekurangan ini, menyadari bahwa kita bahkan juga tidak hanya kelemah, tapi juga jatuh dalam dosa-dosa. Secara insani gereja memang begitu dan terus-menerus perlu melakukan pertobatan. Oleh karena itu, kita tidak akan pesimis, tapi kita optimis untuk mensyukuri sekaligus menghayati apa yang menjadi cita-cita Bapak Konsili itu. Memang kita melihat ada orang-orang, ada kelompok orang yang tidak menyetujui atau bahkan menolak Konsili Vatikan yang kedua ini dengan cara-cara yang tertentu. Tapi tentu kita percaya bahwa ini adalah bimbingan Roh Kudus sendiri, sehingga inilah yang perlu kita teruskan, inilah yang perlu kita realisasikan, dan bukan hanya mendengarkan kelompok-kelompok tertentu yang memang dengan pertimbangan dan pikirannya sendiri kadang-kadang kurang setuju dengan apa yang dibuat oleh para bapak konsili yang sungguh kita yakini sebagai gerakan dari Roh Kudus sendiri dalam gereja. Bahkan juga ada noktah-noktah kecil yang mencederai gereja itu sendiri. Ada oknum atau orang-orang tertentu dari warganya yang membuat gereja itu istilahnya ada noktah-noktah negatif. Ya begitulah realisasinya. Begitulah realitasnya maksud saya. Tapi jangan sampai pandangan seperti itu kemudian menghilangkan sikap optimis kita. Sikap untuk melihat masa depan yang lebih baik. Justru berangkat dari hasil-hasil konsili itu.
Oleh karena itu bagi kita kiranya tidak akan berlaku karena nilai titik rusak susu sebelanga. Artinya nota kecil lalu menjadikan semuanya menjadi jelek. Saya kira tidak begitu. Barangkali gambarannya lebih realistis karena nilai setitik sebako nasi tetap enak dinikmati. Betul. Ada memang nasi yang mungkin ada sesuatu, itu kalau disingkirkan ya enggak apa-apa, artinya tidak usah dimakan. Yang dimakan ya yang masih baik, dan itu betul menjadi berkat bagi kita, tentu juga bagi dunia. Maka selamat, bersyukur kita sekalian atas Konsili Vatikan yang kedua, yang sungguh membawa berkat bagi gereja, bahkan juga bagi dunia ini. Tuhan memberkati.